Kali ini kita akan membahas koin alternatif dari Ethereum. Katanya nih, anaknya Ethereum dengan gas fee 1/1000 dari Ethereum. Harganya juga udah naik 6.300% dalam setahun terakhir. Koin apa ya ini? Ya, kali ini kita akan membahas Polygon. Dulu juga dikenal dengan Matic. Siapa sih founder Polygon? Polygon diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2017. Polygon didirikan oleh Jayanti Kanani, Sandeep Nailwal, dan Anurag Arjun. Moga-moga saya ngomongnya benar ya. Tapi mereka ini adalah pengembang blockchain asal India dan termasuk dalam tim yang mengembangkan teknologi plasma Ethereum. Sebelum kita pahami cara kerja Polygon, kita akan bahas tipis-tipis mengenai plasma Ethereum juga ya. Oh ya, kalau teman-teman mau investasi aset kripto tanpa ribet, hanya peluang yang bisa memberikan UI jual beli aset kripto tanpa ribet. Sangat easy to use dan gampang banget dipakai. Cuma 3 detik, kita bisa jual dan beli aset kripto kita dimanapun. Plasma Ethereum adalah sebuah framework yang mengizinkan dibentuknya child blockchain yang menggunakan Ethereum sebagai blockchain utamanya. Jadi, dengan adanya Plasma Ethereum ini, blockchain Ethereum bisa punya anak untuk use case yang mungkin saat ini belum visible di blockchain utamanya Ethereum. Plasma Ethereum sendiri dibangun sebagai blockchain layer kedua pada blockchain Ethereum. Layer kedua atau layer 2 maksudnya adalah lapisan kedua pada sebuah blockchain. Nah, lapisan kedua ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah skalabilitas pada network di lapisan pertama. Jadi, apa itu Polygon? Polygon dulunya bernama Matic sebelum memutuskan rebranding. Matic dulunya adalah project eksperimen untuk plasma chain Ethereum. Nah, meskipun telah rebranding nih jadi Polygon, tapi Matic tetap digunakan sebagai coin native-nya di network Polygon. Oh ya, boleh juga nih dibilang kalau Matic ini adalah anak dari Ethereum. Dan kini, Matic udah berkembang menjadi Polygon dan siap untuk nggak hanya menjadi child blockchain-nya dari Ethereum, tapi juga menjadi network yang interoperable. Menjadi perantara antar blockchain dengan blockchain Ethereum sebagai mainnet-nya. Kurang lebih seperti Polkadot yang pernah saya bahas di video yang ini. Tujuan utama dari Polygon adalah untuk mengatasi keterbatasan Ethereum. Keterbatasan itu bisa berupa transaksi yang lambat, gas fee-nya yang kita tahu mahal banget, dan Polygon menggunakan teknologi sidechain. Networknya sendiri berjenis Proof of Stake. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ya teman-teman, Polygon ini bukan Ethereum killer, tapi Polygon akan menjadi support untuk Ethereum. Polygon ini malah mungkin menjadi ancaman untuk project lain seperti Polkadot ataupun Cosmos, yang ya kurang lebih punya konsep yang hampir sama. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Ethereum nih, teman-teman bisa beli Ethereum di peluang dan bisa mendapatkan double profit, yaitu mendapatkan bunga 3,5% dan capital gain sekaligus. Hanya peluang yang bisa memberikan bunga pada aset kripto kita tanpa lock. Teman-teman juga bisa beli aneka altcoin lain seperti Polygon, Cosmos, XRP, Cardano, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti UI-nya simple banget. Nah, real world use case-nya dari Polygon ini apa? Karena saya sering bilang, jangan beli koin atau token yang nggak punya use case yang jelas. Jadi, apa sih use case dari Polygon? Yang pertama adalah payments. Polygon digunakan untuk mempercepat transaksi yang ada di ERC20. Yang kedua, Polygon juga berfungsi sebagai platform lending. Polygon bisa digunakan untuk mengecek credit rating dari seorang user berdasarkan histori transaksi yang sebelumnya. Jadi kurang lebih berjalan seperti sistem BI checking. Untuk menjalankan fungsi ini, Polygon bekerja sama dengan Dharma Protocol. Dan AAV menjadi platform lending terbesar yang mengunci dananya di network Polygon. Kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar dengan 8.000 user. Yang berikutnya, platform Polygon juga bisa digunakan untuk gaming.
bisa digunakan untuk para developer game yang punya program berbasis blockchain, agar bisa dimainkan lebih cepat dan lancar. Platform game yang menggunakan fasilitas ini ada Avekoji, Neon District, Zrun, Comet, dan masih banyak lagi. Polygon juga sudah bekerja sama dengan Atari. Kemudian, Polygon juga mempercepat transaksi di Decentralized Exchange. Nggak lengkap kita bicara Polygon tanpa ngomongin Matic. Apa sih token Matic? Matic saat ini masih digunakan sebagai token native-nya di Polygon. Matic digunakan untuk membayar gas fee, beda dengan Ethereum yang punya unlimited supply. Supply Matic hanya 10 miliar token aja. Saat ini 65% token Matic udah beredar di publik. Dengan jadwal pada Agustus 2022, seluruh token Matic akan dirilis. Jadi saat ini adalah peluang yang bagus banget sebelum token Matic beneran dirilis semuanya pada bulan Agustus 2022. Oh ya, di peluang ini kita bisa beli aneka macam altcoin loh. Ada lebih dari 20 altcoin yang disediakan oleh peluang. Dan tentunya jumlahnya masih terus bertambah ya guys. Buat kamu, tim anti ribet yang pengen jual dan beli aset kripto dalam hitungan detik, kamu bisa pakai peluang. Karena di peluang udah ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Uniswap, Polkadot, Chainlink, Kusama, Maker, Nano, dan tentu aja ada Polygon. Nah, teman-teman bisa beli dengan kode referral saya, Angga New. Nanti teman-teman bisa dapat voucher hingga 1 juta rupiah. Dan saya sendiri pakai peluang, karena apa? Karena UI-nya simpel banget. Saya rasa nggak ada platform jual beli aset kripto lain yang UI-nya sebagus dan semudah peluang. Nah, apa sih bagusnya Polygon? Polygon punya gas fee yang jauh lebih murah. Kelemahan dari ERC20 adalah gas fee yang mahal banget. Alternatifnya, kita bisa menggunakan Polygon untuk transfer atau transaksi token yang ada di atas ERC20. Polygon punya semua kelebihan Ethereum dengan gas fee yang jauh lebih murah tanpa meninggalkan blockchain Ethereum. Gas fee Polygon hanya 1/1000 gas fee Ethereum. Jadi ini benar-benar murah, pakai banget guys. Yang kedua, kelebihan Polygon adalah transaksi lebih cepat karena block time Polygon adalah 2 detik. Artinya, kecepatan transaksi Polygon 2 kali lipat lebih cepat daripada Ethereum. Yang ketiga, jumlah pengguna meningkat setiap bulan. Kita bisa cek jumlah address yang ada di Polygon di coinmarketcap.com. Polygon juga digunakan lebih dari 400 dApps. Saat video ini dibuat, udah ada lebih dari 400 dApps yang menggunakan networknya Polygon. Jumlah dApps pastinya akan terus meningkat mengingat jumlah dApps yang ada di Ethereum sekitar 3000. Dan semua dApps itu perlu scaling up, perlu gas fee yang jauh lebih rendah. Beberapa dApps terbesar yang ada di Polygon adalah AAV, AS Finance, dan Sushi. Teman-teman bisa cek di dAppsradar.com. Nah, buat kamu yang mau beli Polygon ataupun token lain tanpa pusing, tanpa ribet, bisa langsung luncur ke peluang ya guys. Karena di peluang nggak usah mikirin order book, pairing, cara deposit, withdraw, swap, convert. Semua istilah yang memusingkan itu nggak ada di peluang. Juga peluang ini aman banget karena untuk aset kripto, peluang udah bekerja sama dengan Zipmex dan Toko Kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Semua transaksi aset kripto dilakukan oleh Zipmex dan Toko Kripto. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang keamanannya. Sekarang pertanyaannya, gimana masa depan Polygon? Kemungkinan besar gas fee Polygon akan meningkat. Memang gas fee Polygon saat ini masih sangat amat murah. Jauh banget kalau dibandingkan dengan gas fee-nya Ethereum. Meskipun demikian, dengan meningkatnya transaksi, gas fee Polygon juga ikut meningkat seiring berjalannya waktu. Di masa depan, Polygon juga punya kompetisi. Polygon akan berkompetisi secara langsung dengan Polkadot yang punya fungsi yang hampir sama. Bedanya, Polkadot nggak secara langsung berhubungan dengan Ethereum. Nah, nanti kita akan bahas secara khusus tentang Polygon dan Polkadot lebih dalam ya guys.
Polygon juga wajib kejar-kejaran dengan update Ethereum 2.0. Karena Ethereum 2.0 ini digadang-gadang mampu memproses 100.000 transaksi per detik. Sementara Polygon saat ini hanya bisa memproses 10.000 transaksi per detik. Jadi, para developer Polygon harus terus mengupgrade networknya juga. Gimana Polygon versus Polkadot? Ya, sekilas project ini memang mirip guys. Memang mirip dengan projectnya Polkadot. Tapi yang membedakan adalah Polkadot bukan child blockchain dari Ethereum. Maka, bila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, maka nggak bisa dilakukan traceback. Apakah Polygon akan beneran bisa menjadi Polkadot killer? Ya, kita lihat aja nanti guys. Tapi kalau di blockchainnya Ethereum sendiri, Polygon ini bisa juga dianggap sebagai anak kandung dan Polkadot anak tiri. Nah, tentang Polkadot dan Polygon, kebetulan saya sudah akumulasi keduanya di Peluang. Teman-teman juga bisa akumulasi baik Polygon dan Polkadot di Peluang. Caranya gampang banget, cuma tinggal beberapa kali sentuhan, teman-teman udah bisa beli aset kripto dari Peluang. Kita nggak perlu pusingin tentang order book, limit order, market order, antrian, dan lain-lain. Mau beli, tinggal klik beli. Mau jual, ya tinggal klik jual aja. Semua aset kripto terbeli dan terjual liquid dalam hitungan detik. Juga UI-nya Peluang nih simple banget. Bahkan anak saya yang umur 6 tahun aja bisa pakai. Gimana Polygon dan Ethereum 2.0? Karena ada yang bilang nih, Ethereum 2.0 bisa membunuh Polygon. Ini pandangan saya guys. Ethereum 2.0 nggak menyelesaikan secara langsung gas fee yang mahal. Ethereum 2.0 memang mempercepat transaksi yang membuat antrian dalam network Ethereum nggak terlalu padat. Antrian inilah yang membuat gas fee menjadi mahal. Tapi untuk menjadi semurah Polygon sepertinya nggak akan. Ethereum 2.0 nggak akan membunuh Polygon, tapi malah akan menguntungkan Polygon. Karena dengan transaksi yang semakin cepat, akan lebih banyak dApps lagi yang dibangun di atas Ethereum, yang pastinya juga membutuhkan fungsi dari Polygon. Polygon nggak hanya sekedar blockchain layer 2 aja, tapi Polygon juga adalah blockchain interoperability. Polygon adalah pintu gerbang Ethereum dengan blockchain lain. Polygon masih akan terus berkembang mengikuti parent blockchain-nya, yaitu Ethereum. Saya Gandinata, sampai jumpa di video yang lain.